Allah Ta'ala, maka pasti, yang mengatakan pasti bukan saya tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastilah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalan mereka menuju surga. Maka kita niatkan yang pertama, kita duduk bersama-sama di majelis ini supaya Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Yang kedua, ada sebuah riwayat yang mana ternyata ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang saking hebatnya perhitungannya, dia mampu menghitung berapa tetes air hujan turun ke bumi. Jadi air hujan itu banyak loh tetesannya, mampu menghitung malaikat tadi. Tetapi malaikat yang tadi mampu menghitung banyaknya tetesan air hujan di muka bumi itu tidak mampu menghitung balasan Allah Ta'ala terhadap umat Nabi Muhammad yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita awali dengan burdah. Burdah itu bagian dari salawat, pujian dan salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan bertumpah ruah sayang Allah Ta'ala, pahala Allah Ta'ala untuk kita semua, menjadi bekal kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian ulun betakunlah, kita hidup di dunia ini bahagia teruskah? Assalamualaikum. Bahagia terus ke sepanjang hidup kita? Kada jua kah? Atau ulun betakun lagi, menderita teruskah hidup kita? Kada jua. Berarti bahagia terus kada jua, menderita kada jua. Mudah-mudahan setelah ini bahagia teruslah di dunia, bahagia di akhirat, bahagia. Yang kasihan benar, hidup di dunia menderita, penuh masalah, dikejar orang sana sini, hidupnya tidak karuan, lari ke sana masalah, lari ke sana masalah, hidup penuh dengan kegelisahan, ketakutan di dunia, mati masuk neraka. Naudzubillah. Kalau kayak kita ini kan hidup ya ada bahagianya, ada sedih-sedihnya dikit, apa-apa dinamika itu, tapi mati masuk surga aman aja. Kalau ini hidup sudah menderita, mati masuk naudzubillah. Tapi ada pilihan lain. Amun pian hendaklah. Assalamualaikum. Hendaklah pian hidup bahagia di dunia, di akhirat masuk. Mau yang kayak itu kah? Atau yang kayak biasa aja Ustaz, biar aja separuh bersedih, separuh bahagia misalnya. Atau hendak bahagia. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menciptakan kita dalam kehidupan dunia kecuali karena agar kita berbahagia dalam kehidupan dunia ini. Berbahagia dalam kehidupan dunia itu bukan berarti hidup tanpa permasalahan. Orang yang mampu memandang setiap permasalahan yang Allah berikan sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah, walaupun dalam masalah menurut manusia, tetapi dia tetap mampu bahagia karena pandangannya tembus kepada hakikatnya apa yang Allah inginkan. Jadi bisa, kalau pian katakan bisa kayak Ustadz hidup tanpa masalah, kalau secara zahir nggak bisa, karena hidup ini ya dinamika begitu. Tapi bisa tanpa masalah. Ada Gus Dur pernah menyampaikan, Gus Dur ini unik juga, ya unik luar biasa, seorang ulama, seorang wali Allah Ta'ala, unik. Kata beliau, masalah itu sebenarnya ada dua saja. Masalah itu ada dua. Yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Nah, karena masalah itu bisa diselesaikan, kata Gus Dur, nggak usah pusing, tidak usah meratapi, tidak usah panik, tidak usah gelisah. Kenapa? Karena masalah itu bisa diselesaikan. Tinggal cari solusinya dan selesaikan. Yang kedua, kata Gus Dur, masalah yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, karena memang masalahnya tidak bisa diselesaikan, ya sudah, nggak usah ambil pusing, jalanin aja hidupnya. Kenapa? Karena memang masalah itu tidak bisa diselesaikan, lewati aja sudah. Artinya, masalah secara zahir itu tetap ada. Tetapi orang-orang yang mampu dekat dengan Allah, orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan Allah, batinnya dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, masalah itu mau besar mau kecil, mau masalah yang bisa diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan, dia mampu menghadapinya dengan tenang, dia mampu menghadapinya tetap dengan bahagia. Karena sudah dapat masalah, panik menghadapi masalah, gelisah menghadapinya,
tidak terima dengan masalah yang terjadi, tambahnya garing pian. Pikiran pusing, duit bakaring, hati garing ya lah, hati sakit juga, akhirnya pas stroke misalnya lah, bertambah pulang masalah. Masalah jika dihadapi dengan cara yang salah tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menambah masalah. Jadi ingat anu petua Gus Dur aja, kalau masalah bisa diselesaikan, tenang aja selesaikan masalahnya. Kalau tidak bisa diselesaikan, lewati aja. Toh tak bisa diselesaikan juga, ya Pak Nasir lah. Cocok aja kah? Masya Allah. Baik, kemudian sesuai dengan tema yang disampaikan di flyernya lah. Temanya selangkah mendekat kepada yang maha mencintai. Ulun hendak batakun lawan pian, bertanya kepada pian-pian, panjenengan. Adakah di antara pian yang punya pengalaman mengejar cinta makhluk? Entah suami, entah istri, entah mantan kekasih, entah anak, entah orang tua, entah tetangga atau siapa saja yang kita kejar cintanya, baik-baik kita tetapnya kada baik ke kita, bagus-bagus kita supaya disayangi, tetapnya tidak sayang ke kita. Ya, mau orang tua, keluarga, siapapun lah, kita ini sudah bagus-bagus, sudah baik-baik supaya mendapatkan cinta makhluk, tapi tidak kunjung dicintainya. Kalaupun dia menerima kebaikan kita, hanya sebatas menerima kebaikan kita, tapi hatinya tidak diberikan kepada kita. Kira-kira ada yang kayak itu kah? Yang lapah benar makhluk ini? Ada pengalaman kah? Kalau sebagai saya kada apa-apa. Ada kita dengan makhluk ini rasanya susah betul. Padahal kita merasa sudah berjuang untuk mendapatkan cinta makhluk tadi. Tapi salah aja kita di mata makhluk tadi. Iya kah? Ada. Pernah. Satu. Yang kedua, adakah kita sudah baik betul ke orang? Baik sekali ke orang. Kita rasa kalau kita baik, pastilah orang baik juga, kan begitu pada umumnya. Kan man zalama zulima, orang yang zolim juga akan dizolimi, sama man arhama yuhima, orang yang pengasih juga akan dikasih. Itu kaidah dasar, kaidah umum. Ya, kalau kita baik lawan orang, insya Allah orang juga akan banyak baik kepada kita. Kalau kita zolim ke orang, kita juga akan dizolimi orang. Itu kaidah umum yang kebanyakan terjadi. Tetapi realitanya, adakah kita baik-baik ke orang, balasannya air susu dibalas air tuba? Iya kah? Ada tuh di Kalsel berita berapa bulan lalu, melihat anak muda nih kasihan, kadada keluarga entah dari mana sebatang kara diterima oleh apa namanya, satu keluarga, dijadikan kayak anaknya, dirawat, tinggal di rumah, disekolahkan, diberikan pekerjaan, dikasih duit, hidupnya enak jadinya. Karena kasihan dapat sebatang kara, dijadikan bagaikan anggota keluarga. Ujung-ujungnya anak-anak yang apa namanya, anak kandung nama mengasuh tadi dibunuh kedua-duanya, harta diambil, kabur. Pas orangnya kadada, orang tuanya dua kadada. Padahal ada anak-anak kandungnya berdua ke bertiga. Karena entah stres kenapakah, marah, pukulnya, tusuknya, duitnya diambilinya. Padahal sudah bertahun-tahun dipelihara, bertahun-tahun dikasih makan, disekolahkan, kayak itu makhluk, ya kah? Padahal mohon maaf, betul lah, mohon maaf. Anjing, tahu anjing lah ya? Anjing kalau kita kasih makan, setia sampai mati. Nih, padahal anjing yang liurnya itu najis mughalladh, najis besar, kalau kita kasih makan, kita rawat dengan baik, maka dia begitu setia dengan tuannya. Ada musuh atau siapa yang kemudian bisa mencelakakan tuannya, dia tahu, maka dia siap di depan apa namanya, membela tuannya. Padahal cuman tapi ternyata ada manusia yang dikasih makan, yang dikasih kenyang, yang dikasih fasilitas, membalas dengan tidak baik. Artinya cinta yang kita berikan kepada makhluk belum tentu berbalas dengan cinta.
kita. Kebaikan yang kita berikan kepada makhluk belum tentu berbalas Ini sekarang kada usah melihat orang, melihat kita aja lagi. Tuhan itu kurang apa dengan kita? Assalamualaikum. Allah itu kurang apa dengan kita? Balasan kita kayak apa? Tadi kan kita berkisah orang nih, sekarang kita berkisah kita. Berkisah kita. Allah tuh kayak apa baiknya dengan kita? Assalamualaikum. Allah tuh kayak apa baiknya dengan kita? Baik benar. Kita penglawan Tuhan kayak Pak? Nah, ada satu hadis lah yang anak ulun bacakan. Satu hadis yang ulun hadis kursi lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yaqulullahu taala, ya Rasulullah, Allah berfirman. Kalau Rasul menyampaikan Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu lain Quran. Quran itu langsung wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, yang tidak termasuk di dalam Al-Quran, redaksinya lewat Nabi, tapi disandarkan Nabi dengan Tuhan. Jar Nabi, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, itu nama hadis qudsi. Redaksinya dari Nabi, isinya dari Allah. Apa jar dalam hadis itu? Ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu iza zakaroni. Dan aku pasti bersamanya ketika dia mengingatku. Assalamualaikum. Ketika kita rasa resah, gelisah, rasa hampa hidup ini, kira-kira saat itu ingat Tuhan gak ada? Nah, yang pas hampa-hampanya itu ingat Tuhan gak ada? Itu ada lupanya lawan Tuhan. Kalau betul ingat lawan nikmatnya, ini anggaplah kita hampa, ingat dengan Tuhan, betul-betul ingat kasih sayang Tuhan, insya Allah kehampaannya berkurang, timbul semangat, hilang sedihnya, timbul bahagia. Orang yang stres, orang yang tantrum, kalau tantrum kekanakan beda lah, nang Tuhan ini tantrum. Orang yang kemudian tidak terima dengan apa yang terjadi, stres pikirannya karena memikirkan berbagai macam masalah, maka dipastikan di saat itu dia kurang menempatkan Allah di dalam hatinya. Kalau dia benar-benar menempatkan Allah dalam lisannya, dalam pikirannya, dan dalam hatinya, pastilah Allah akan berikan ketenangan di dalam jiwanya. Maka jar Tuhan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama hambaku itu kalau dia mengingatku. Fa in zakarani fi nafsihi, jika seorang hamba itu mengingatku di dalam dirinya. Apabila kita mengingat Allah di dalam diri kita, zakartuhu fi nafsi, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku, kata Tuhan. Fa in zakarani fi malain, kalau dia mengingatku dalam perkumpulan. Nih kita berkumpul kah? Kita berkumpul, kita mengingat Allah. Wa in zakarani fi malain, jika mereka mengingatku dalam perkumpulan, maka jar Tuhan, zakartuhu fi malain khairim minhum, maka aku akan mengingatnya, maka aku akan menyebutnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Maka Allah akan puji-puji seseorang yang mengingat Allah itu di tengah para malaikat Allah, di tengah para nabi-nabi Allah. Tuna fulan nizam, misalnya nizam, dia mengingatku di dalam perkumpulannya, saksikanlah dia hamba yang kucintai. Nah, tak masuk pian-pian, sambat nama pian semuanya, non absen semuanya kebanyakan. Nah, Bu Nurliana tuh hamba yang kucintai, jar Tuhan. Nah, Bu Sahlia, Bu beratan lah, kalau sabati kebanyakan kada hafal juga namanya. Nah, ini. Itu baiknya Tuhan lah. Kemudian wa in taqarraba. Tadi kita mendekat dengan makhluk kada pasti mendekat dengan kita lah. Nah, tapi Tuhan, wa in taqarraba ilayya bisyibrin, jika hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal aja. Ini jengkal lah, lain kah? Apa jengkal itu kayak Pak bujur kah? Sekilan.
lah sekilan. Kalau hamba itu mendekat kepadaku sejengkal sekilan ini nah, maka aku akan mendekat kepadanya. Taqarrabtu ilaihi, aku mendekat kepadanya zira'a. Zira'a itu dari sini ke sini apa namanya? Sehasta kah? Sehasta, sedepat tuh kayak ini. Ya kalau jadi kita mendekat kepada Allah sejengkal kayak ini nah, sejengkal ini Allah mendekat se sehasta. Sehasta kan siapa kan? Kedua ini lagi sini. Nah, sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah, ya Tuhan, wa in taqarraba ilayya zira'a. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'a, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Sedepa itu seini. Seujung tangan kanan kiri. Nah, mendekat sekilan kita, Allah mendekat seini. Kita mendekat seini, Allah mendekat seini. Itu perumpamaan, intinya Allah mendekat lebih dari kita. Nah, yang terakhirlah wa in atani yamshi, apabila hambaku datang kepadaku berjalan, saya ulang, apabila hamba datang kepadaku berjalan, Bu Sahliah berjalan ke sini lah Bu. Bawa motor juga kah? Nah, apalagi bawa motor. Bawa motor kepian? Bawa motor. Nang berjalan saya nang berjalan, ada kah berjalan? Nih Pak Nasir berjalan. Ah, pian berjalan. Nah, apabila mendatangiku berjalan jar Tuhan, maka aku akan mendatanginya ataitu harwalah, aku akan mendatanginya berlari. Kita berjalan menuju Tuhan, Tuhan memaraki kita, mendekati kita berlari. Kalau cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya pasti berbalas. Kalau cinta kepada makhluk, dustainya. Ada jawaban yang bujur lah, tapi banyak juga dustanya, ya kah? Ya kah? Banyak dustainya aja pian, jangan tapi dipercayanya. Makhluk itu kayak itunya bisa berdusta. Hari ini engkau adalah ya, pokoknya macam-macam kita dipuji. Pas masih muda, pas masih cantik, kecantikan mulai pudar. Ada apa namanya? Ada bunga baru yang baru mekar, hilang kecintanya, geser. Itu makhluk. Tapi tidak semua makhluk juga begitu. Makhluk yang kemudian hatinya bertaut kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dia akan terus memandang istrinya, anaknya, keluarganya, semua orang-orang yang dia cintai. Kecantikan tak pernah pudar. Kenapa? Karena yang dipandangnya bukan lagi rupa, yang dipandangnya hati yang sama-sama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai Allah, orang yang mencintai Allah, itu hatinya saling bertaut. Kita nih lah, kalau benar cinta kepada Allah, kalau benar kita ini mencintai Allah, maka Allah akan timbulkan di antara kita semua rasa cinta kepada orang yang sama-sama mencintai Allah dan orang yang sama-sama dicintai Allah. Jadi tidak usah takut suami hilang, anak atau apa. Kenapa? Kalau yang kita tanam di dalam hati kita cinta kepada Allah, kalau yang tertanam di hati anggota keluarga kita cinta kepada Allah, maka cinta itu akan Allah lekatkan, Allah dekatkan. Kenapa? Karena sumber cintanya itu adalah yang maha mencintai. Tapi kalau cinta disandarkan dengan makhluk, kecantikan, ketampanan pudar pada waktunya. Kalau cinta disandarkan kepada duit, suka duit lah pian. Suka kah? Ulun suka juga. Tapi kalau disandarkan pada duit, duitnya berkurang, duitnya hilang, habis, maka hilanglah pula cintanya. Tetapi orang yang menempatkan cintanya penuh kepada Allah, maka dalam kehidupannya dia penuh cinta. Dalam keadaan banyak duitnya cinta, dalam keadaan banyak kadada duitnya orang bang sedikit cintanya lah. Tapi tetap cinta kalau benar-benar karena Allah Ta'ala. Nah itu kayak pakna. Maka saya hari ini mengajak, maulah kita mulai hari ini dan seterusnya berjalan pian, kesambutan berjalan. Bayi ulun. Iya sudah. Pintar banget sih Din kadang dibungul. Nah, maksud ulun berjalan ini bukan ada berjalan batis Bu Nuriana. Maksud ulun berjalan ini melangkah mendekat kepada Allah.
Amun masalah jalannya pian pakai motor kah, pakai sepeda kah, berjalan batis pokoknya sarah pian aja. Intinya mendekat kepada Allah. Nah, Al Imam Ghazali di dalam eh, kitab Hidayatus Salikin yang disusun oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang kemudian ditahqiq oleh almarhum Tuan Guru Fahmi Zamzam Al-Banjari menukil perkataan Imam Al-Ghazali. Beliau menyampaikan ada setidaknya 10 langkah, ini baru 10 yang pertama, 10 langkah menuju suluk. Suluk itu perjalanan mendekat kepada Allah, perjalanan menuju dicintai Allah, perjalanan menuju dicintai dan mencintai Allah itu setidaknya ada 10 perkara. Selangkah itu maksud ulun sebuting dulu hari ini kita sampaikan. Assalamualaikum. Karena kalau kita kada pernah melangkah sampailah. Ulun hendak kemana misalnya, kita hendak kemana? Yang pon hendak kemana misalnya kita nih? Ke pasar pagi, hendak merasai pasar pagi yang hanyar. Sudah dibuka lah? Belum. Hendak melihat pasar pagi yang hanyar jar. Hendak aja, mau aja. Tapi kada melangkah, badiam aja. Sampailah. Sampai kada? Sampai Jepang ada menggendong akan. Lah, digendong, dipaksa, dihirit, sampai juga. Tapi susah seperti itu. Biar berjalan batis, kalau terus berjalan sampai kada? Jauh jaraknya, pelan melangkahnya, tapi kalau terus melangkah maju sampai enggak? Nah, maksud saya, kita ini tidak akan pernah sampai kalau memang tidak pernah melangkah. Maka hari ini ayo kita menuju satu langkah mendekat kepada Allah. Oke. Apa langkah yang pertama? Al-faslul awal, bab pertama melangkah menuju Allah Ta'ala itu adalah taubat. Assalamualaikum. Apa tadi langkahnya? Taubat. Ustadz, nggih. Pian menyuruh bertaubat ka Ustadz? Mengajak sama-sama. Pian menuduh ulun berdosa ka Ustadz? Bukan menuduh pian berdosa, Bang. Tapi memang kita ini kadada yang bersih dari dosa, ya kah? Pian, Bang? Iya juga, sama aja. Jadi kalau kami aja jangan. Melangkah menuju Allah itu pintunya taubat. Kita tidak akan sampai kepada Allah kecuali kita mulai dengan langkah pertama, dan langkah pertamanya adalah bertaubat. Jadi langkah pertamanya bertaubat. Dosa belum bertaubat Ustaz. Kada ingat bisi dosa nah. Sombongnya Bang. Pian amun kada ingat merasa kada ada dosa sama sekali, kada dosa salah sekali, itu sudah dosa pian. Kenapa merasa baik? Merasa baik, kada merasa bisi dosa, itu sudah satu tanda salah dulu kita. Nah, teruslah berbuat baik tapi kada dosa merasa baik. Karena kebaikan yang kita lakukan juga merupakan kebaikan yang Allah anugerahkan. Baik, pertama taubat. Adapun taubat itu maka yaitu permulaan jalan bagi salikin. Salikin itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Bahasa sufinya suluk. Suluk itu sebuah perjalanan spiritual untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah Ta'ala. Maka taubat adalah langkah pertama bagi orang yang berjalan menuju Allah, yakni permulaan orang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala, dan miftahus sa'adah, dia menjadi kunci keberuntungan bagi orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah. Jadi pintunya taubat dulu. Firman Allah Ta'ala, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya daripada dosa. Hadis lainnya, At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. At-taibu minaz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama orang yang kada berdosa. Saya ulang lagi. Orang yang bertaubat dari dosa sama dengan orang tanpa dosa.
segunung dosa kita, sedalam lautan dosa kita, sepenuh bumi dosa kita. Kalau kemudian kita bertaubat kepada Allah, Allah tahu terima taubat kita, maka sama dengan tanpa dosa. Tapi yang hati-hati betul lah, hati-hati betul. Saya berulang kali menyampaikan kepada diri saya pribadi, keluarga jamaah, kita biar tidak banyak punya amalan, tidak banyak kebaikan kita kalau dihitung, banyak mungkin dosa kita kepada Tuhan, tapi jangan sampai meremehkan dosa dengan makhluk Tuhan. Jangan sampai berdosa menyakiti hati orang, menghancurkan kehidupan orang. Karena kalau dosanya sudah urusan manusia, banyak pian punya amal ibadah. Tiap hari pian mengaji 1 juz, tiap hari pian sedekah 1 juta. Misalnya, tiap hari sholat tahajud kada pernah putus, sholat duha kada pernah putus, sholat macam-macam ibadah pian lakukan, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, tapi pian zolim lawan hamba Allah. Belum tentu banyaknya amal ibadah tadi mampu membayar kezoliman kita. Iya, kalau kemudian kita datang, oh fulan ulun minta maaf lah, dulu pernah berbuat salah, merusak anak pian, merusak keluarga pian, menyelingkuhi bini pian. Lah misalnya nih, sampai saya itunya, segampang itukah minta maaf? Assalamualaikum. Apakah sudah minta maaf orang kada memaafkan, selesai begitu aja? Oh, ada apa-apa juga aja. Yang penting aku sudah minta maaf, selesai. Kita ini habis zolim orang, duit orang kita ambil, orang kita tipu, orang yang sukses jadi jatuh, orang yang mulia jadi hina, orang yang hebat jadi terpuruk karena kedustaan kita, karena manipulatif kita, karena kebohongan kita, fitnah kita, hancur orang. Orang percaya dengan fitnah kita, hancur, terhina. Saya minta maaf atas semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Selesai, hilang dosaku sudah. Hilang dosaku sudah. Banyak pahalaku masih. Kada diambil lagi pahalaku nanti. Gak segampang itu, bro. Kalau kita datang dengan setulus hati, kita datang betul-betul minta maaf, orang memaafkan dengan setulus hati, selesai. Kalau kita datang dengan setulus hati minta maaf, orang belum bisa menghapus lukanya, orang belum mampu mengikhlaskan kesalahan kita, itu belum benar-benar selesai. Memang menjadi satu pintu terbukanya ampunan Tuhan, tapi belum selesai urusan kita dengan makhluk. Kalau sampai kiamat dia tidak memaafkan, bagaimana? Maka ada perhitungannya di sisi Tuhan. Pahala kita dibayarkan dulu. Maka membayar orang yang zalim ini besar-besaran. Pada umumnya orang yang zalim datang menuntut kita, pahala habis sudah dikasihkan, masih kada cukup bayar, sampai dosa orang ditumpuk ke kita. Nauzubillah wala iyadzubillah. Maka bagaimana kalau sudah terlanjur berbuat dosa, baik itu kepada Tuhan atau kepada hamba Allah? Nanti ada petunjuknya di sini, ya. Sallallahu ala Muhammad. Dan firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah kalian semua, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung, agar kalian menjadi menang dalam kehidupan dunia, wabil khusus menang dalam kehidupan akhirat. Baik, lalu bagaimana syarat taubat? Bagaimana cara kita bertaubat setelah mungkin kita punya dosa, baik itu dosa kepada Allah saja, apalagi dosa kepada makhluk juga. Dan syarat taubat itu 3 perkara. Syarat taubat kalau dosanya hanya kepada Allah, maka 3 perkara. Pertama, bahwa meninggalkan maksiat. Maksiat yang kita lakukan, apa itu ghibah kah? Apakah kita tinggalkan, berhenti daripada maksiat. Yang kedua, menyesal, benar-benar menyesal. Bukan menyesal berdustaan aja lah. Aku menyesal aja. Hatinya enggak, karena ulangi lagi, enggak begitu. Betul-betul menyesal. Mengalir air mata, tapi bukan air mata buaya lah, atau dikasih bawang dulu menangis, aku menangis, namanya menyesal, nah lain lah. Betul-betul menyesal atas perbuatannya. Dan ketiga,
bahwa ia mencita-cita bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu selama-lamanya. Pertama, berhenti atas maksiat, kedua menyesali maksiatnya, ketiga bercita-cita tidak mengulangi kemaksiatan selama-lamanya. Dan kemudian dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Minta ampun kepada Allah disertai 3 syarat tadi. Pertama, berhenti dari maksiat. Kedua, menyesali maksiatnya. Yang ketiga, bercita-cita tidak mengulangi. Nanti kalau terulang lagi kah? Yang penting jangan kita bercita-cita mengulangi. Kalau nanti terulang, entah karena dinamika hidup ini macam-macam, sudah taubat, diajakin orang kada mau, godaan begitu besar, jatuh lagi dalam maksiat. Bertaubatlah lagi dan bertaubat lagi kepada Allah. Tapi jangan diniatkan, aku kena minggu kena pulang jar. Misalnya bermaksiat apa kan? Karena malamnya taubat aku aja. Nah, boleh diniatkan. Kalau ada niat seperti itu, taubatnya belum diterima. Kemudian, jika dosa itu antaranya dan antara Allah Ta'ala saja, ya yang tadi, maka jika ada dosa itu antaranya dan antara manusia, seperti ada yang dizoliminya itu harta orang, maka tambah olehnya itu syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Yaitu hendaklah mengembalikan akan hak orang yang dizoliminya itu. Maka mengembalikan itu bukan hanya misalnya begini, kita pernah menipu orang. Misalnya menipu sampai orang hancur ekonominya, ambil duit 1.000, kada mengganggu ekonomi orang, pas suatu saat kita kembalikan 1.000 kada masalah. Tapi yang jadi masalah besar karena kita menipunya kan modal diputar juga, misalnya mobilnya kah kita bawa kabur padahal dia masih banyak utangnya, akhirnya dia tidak bisa usaha, bangkrut, akhirnya ditagih-tagih orang, hancur lalu. Yang kita ganti tidak hanya apa yang kita ambil, yang kita ganti segala kerugian-kerugian lainnya yang disebabkan oleh kita. Kan ada kerugian yang nampak, ada kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan itu. Sampai orang tersebut benar-benar ridho mengganti. Lalu bagaimana kalau kita tidak mampu mengganti sejauh kerugian yang kita perbuat tadi? Maka gantilah semaksimal mungkin yang kita mampu sambil berusaha untuk memulihkan, memaksimalkan tanggung jawab kita terhadap orang lain. Jangan sampai duit kita ratusan juta banyak, mengganti nang sedikit aja. Orang masih susah hidup, kita nyaman. Udah yang penting aku ganti. Aku dulu merugikan kamu 100 juta, berarti 100 juta 15 tahun yang lalu, nilai 100 juta dulu dengan sekarang juga sudah berbeda. Kemudian kehancuran orang lain gara-gara kita lebih daripada itu. Oh, jangan begitu. Maksimalkan mengganti kerugian. Ini kalau berupa uang lah, sampai orang benar-benar ridho. Tapi ada kerugian atau kezuliman orang yang sifatnya tidak materi. Fitnah yang membuat keluarga orang hancur, diusir dari kampungnya, dihinakan, tidak ada lagi yang mau bergaul kepadanya. Kenapa? Fitnahnya begitu kejam, luar biasa. Maka kita berupaya melakukan kebaikan dan kebaikan apa saja untuk menyenangkan hati orang yang pernah dizolimi. Lah, beri hadiah, masihnya marah, baiki aja terus, baiki aja terus. Ini yang secara makhluk. Kenapa? Memang kita salah. Namanya kita salah mencari ridhonya makhluk tadi supaya Allah ridho dengan kita, maksimalkan potensi apapun yang bisa lakukan. Kita mau jadi babunya, biar jadi babunya. Yang penting mendapatkan ridho makhluk tadi supaya Allah ridho kepada kita. Tapi dia juga tidak mau maafkan. Kebenciannya sudah begitu mengakar, bahkan dicincang sekalipun kita. Misalnya, ikan ku cincang di sini pun aku tidak akan pernah ridho kepadamu. Biar mati di depanku, aku tidak ridho. Sudah juga seperti itu. Maka datanglah kembali kepada Allah. Ngadu kepada Allah. Doa Allah, ulun ini sudah berupaya semaksimal mungkin mohon maaf kepada makhlukmu, hambamu. Tetapi memang dosa hamba terlalu besar sehingga dia tak mampu memaafkan hamba.
Oleh karena itu ya Allah, perkara ini kuadukan kepadamu. Ya Allah, ampunilah kesalahan hamba, bukakan hati mereka agar memaafkan kesalahan hamba. Plus, ada plusnya. Banyak-banyak doakan kebaikan. Orang yang tadi misalnya lah ulun zalim lawanina, pernah menzoliminya, hilang kepercayaan dirinya, macam-macam kerugian, nya kada maafkan ulun. Maka bagaimana kita, ya Allah, mudah-mudahan engkau ampuni Nizam, engkau rahmati dia, engkau kayakan dia dunia dan akhiratnya. Doakan terus kebaikan, karena doa kebaikan yang kita lakukan untuk orang yang kita zalimi itu akan menjadi pembelaan di sisi Tuhan. Datang di akhirat masih menuntut. Dulu Ustadz Yahya begini-begini. Jar Tuhan, ya, dia memang pernah salah kepadamu, tetapi dia telah menembusnya dengan terus mendoakanmu dengan kebaikan. Dia banyak beramal baik yang diniatkan kebaikan itu menjadi amalmu. Masih tegakah engkau? Masih maukah engkau menuntutnya? Baru kemudian dari kalau begitu baiklah aku maafkan dia. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang kita zulimi, sakit benarnya kadang mau memaafkan kita. Maka pertama banyak mendoakan kebaikan, ampunan, rahmat. Yang kedua banyaklah kita beribadah, beramal sedek apapun yang kemudian kita niatkan ini jadi kebaikan orang yang kita zolimi. Sebagai cara kita minta maaf terhadap orang yang kita zolimi. Misalnya kita bertetangga apakah. Marahnya minta maaf enggak? Saking kita nak minta maaf, oh mamanya kadang mau maafkan, anaknya sering kita perhatikan, kita kasih hadiah apakah yang kita bantu di belakang pengetahuan si orang yang marah tadi, saking kita mengharapkan kemaafan. Maka silahkan berbuat baik sebanyak-banyaknya, innal hasanat yuzhibnas sayiat, karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mampu menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Tetapi karena saking beratnya, saking sulitnya bertaubat atas dosa yang kepada makhluk itu, tolong betul. Ini saya sering masan istri saya tolong. Kalau kita ini ketaatan sudah terbatas, jangan zolim dengan orang. Kalau kebawa emosi misalnya ada temarahi orang, betulkah kita walau di posisi itu, betulkah? Tapi kata-kata kita menyakiti hati orang, cepat datang mohon kemaafannya. Berbuat baiklah kepadanya untuk menghapus luka yang ada di hati orang lain. Karena kalau kita bicara Tuhan, inilah bahasa Tuhan dalam hadisnya lah, lu bacakan lagi lah. Hadis kursi lain, di hadis ke-42, hadis terakhir dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Saking baiknya Tuhan nih. An Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau, qala berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, hadis kursi lagi. Ya bena Adam, wahai anak manusia, innaka ma da'autani, selama kalian mau berdoa dan berharap kepadaku, innaka ma da'autani wa rajautani, selagi engkau mau berdoa kepadaku, mau berharap kepadaku, ghafartu laka ma kana minka, aku ampuni apapun dosa yang pernah kalian lakukan, la ubali, aku tidak peduli banyakkah dosa kita, aku tidak peduli, aku ampuni aja Tuhan. Ya bena Adam, wahai anak manusia, lau balagat dunubuka ananas sama, wahai anak Adam, seandainya dosa kalian membumbung tinggi setinggi langit, ya setinggi langit, summastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka, ku ampuni wahai anak Adam. Ya bena Adam, wahai anak Adam, manusia maksudnya, innaka law ataitani, sesungguhnya jika engkau mendatangiku bi qurabil ardi khataya, sepenuh dengan bumi ini, membawa dosa dan kesalahan sepenuh bumi, summa laqitani la tusriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah, engkau datang kepadaku selagi tidak menyekutukanku, tidak murtad, tidak kafir, tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah. Kita dosa sepenuh bumi, tapi kita mati dalam keadaan Islam. Selagi engkau tidak mensekutukanku, kata Allah, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku juga akan datang sepenuh bumi itu ampunan.
Kita datang sepenuh bumi membawa dosa, Allah datang sepenuh bumi membawa ampunan. Itu kalau dosanya kepada Allah. Jadi padahal nyaman banget jadi orang Islam ini. Biar amal ibadah nampak yang wajib, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat kalau mampu, kalau tidak mampu nah dizakatkan, haji kalau mampu, yang mampu aja belum tentu bisa haji, antriannya lama misalnya, ya. Itu aja yang diamalkan, surga ada pian. Yang penting jangan zalim kepada makhluk. Tapi namanya kita ini banyak aja dosa dan makhluk, sengaja kah sengaja kah, mata menatap tajam kah, apa-apa, maka dari itu perbanyak ibadah agar ibadah kita itu mampu menghapus dosa-dosa yang tidak kita rasa. Dan banyak-banyak mendoakan ini amalan ini jadi permintaan maaf kita terhadap saudara-saudara kita yang terzolimi, kita kada sadar. Kalau yang sadar, zolim betul sadar kan kau didatangi. Tapi yang kada sadar dalam interaksi sosial, ngomong apakah, menceritakan harta kita, ada di situ orang kada berduit, tersinggung, itu kan susah ditebak. Maka banyaki amalan setelah sholat itu, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 11 kali dibaca. Kalau subuh 27 kali, kalau selain subuh 11 kali. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Artinya astaghfirullah li, ya Allah ulun minta ampun gasan ulun, wa astaghfirullah li ampuni ulun, intinya walil mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Itu bagian cara kita minta maaf kepada orang-orang yang kita tidak bisa temui. Di jalan aja bisa bakal kita. Ada yang apa balap laju benar. Hei kamu jar, kamu ya. Tapi nya kan bagana, bakuciakan itu aja. Nyebut nama binatang kam, sebutnya nama binatang juga. Habis itu sama-sama lagi juga, sama-sama kadua nih baklahi. Cuma wani wani membentak aja. Kan kada tetamu lagi tuh. Nah, jadi hal-hal yang banyak kayak kita nih yang kada terasa, maka banyaklah astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat semua. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Nah, itu langkah pertama supaya kita menuju suluk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sudah jam 11, pengajiannya ulun cukupkan. Jika ada pertanyaan sedikit silahkan, jangan banyak-banyak lah. Oke. Adakah lagi yang hendak mencabut apa? Sebuting ulun bawa nih, sebuting hari ini. Mencabut ini yang healing, penyembuhan. Nah, yang semalam kada datang kada tahu. Nah, ini anu aja yang hendak mengamalkan satu amalan dari ayat Quran, tapi yang hari ini lembah yang healing, yang penyembuhan. Kalau ada boleh satu orang. Pian kah? Pian sudah pian jangan. Oh iya, gayaan aja nggih. Maafin ulun lah. Maafin ulun lah. Kada jadi mesti dibetakon ya. Kada apa juga. Pon nggih. Iya. Boleh, bagus. Salah satunya iman kedua itu dengan Fatihah. Baik orang-orang yang kita sayangi, baik mereka yang sudah meninggal, mereka yang masih hidup, termasuk orang-orang yang telah kita zalimi, supaya dibuka hatinya memaafkan kita. Bagus saja. Boleh. Nggih. Bagus. Nggih. Nggih. Bagus itu. Bukan kada apa-apa, bagus. Luar biasa. Makasih ilmu pian lah. Nggih. Ibu Lili kata dia nak nikah. Nah, situ aja kan pian kada situ. Situ aja pian. Jangan dicabut dulu, ada anunya, ada apa? Ada jampi-jampinya dulu lah. Nah, satu aja kan dulu. Yakin dengan petunjuk Allah. Nyas yakin dulu, yakin dengan petunjuk Allah. Dan Allah pasti memberikan petunjuk terbaik. Tapi siap nak menjalankannya. Kalau nak siap, nak jadi kita. Oke? Okay? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Duhai Allah, hari ini Lili mohon ampunanmu
Ampuni ya Allah. Duhai Allah yang Maha Penyayang, sayangi Lili dan keluarga. Duhai Allah yang Maha Pemberi petunjuk, hari ini Lili mohon petunjukmu daripada ayat-ayatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Cabut. Bebas. Satu bismillah. Bebas. Baca ayatnya, nanti ada petunjuknya di belakangnya. Remik boleh, enggak apa-apa juga. Ayatnya dulu, ayat. Boleh izin Ibu. Boleh dibacakan ayatnya? Artinya. Ya. At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan. Buka belakangnya, apa hikmahnya? Allah memperhatikan usahamu, bukan hasil. Tidak ada jerih payah yang luput dari penglihatan. What to do? Aku dinilai karena upayaku, bukan sempurnaku, lalu melanjutkan. Saya tidak tahu apa yang sedang pengen jalani dalam kehidupan ini, tapi dari petunjuk itu ada yang kena nggak? Ada yang terkoneksi dari apa yang sudah dijalani dalam hidupnya? Mau diceritakan tidak? Oke. Cukup Ibu tahu, dan itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang penting kita sudah berupaya, kita sudah berusaha, tidak hasil yang kemudian dilihat, tapi upaya dan niatan yang mulia Ibu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kena banget. Oke. Ya. Oke, sama-sama. Bisa menenangkan hatinya? Insyaallah. Baik, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في البركة في رزق وتوبة قبلا ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ورفعنا الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan Allah Ta'ala dalam kebaikan dan di dalam syurganya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.